Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Firman Allah tidak bisa dusta. Ya. Oke, shalom sis. Roh Kudus mengingatkan kita sis. Lalu Rebani berkata, mengingatkan apa Pak? Saya jawab, mengingatkan bahwa firman Allah itu tidak bisa dusta sis. Nih ayatnya ya, ada di Bilangan 23 ayat 19. Demikian bunyi firman Allah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, jelas ya. Lalu Rebka ini berkata, oh iya Pak. Lalu ya saya jawab, ya ketika di jalan saya tuh merenungkan ya tentang kondisi tubuh saya yang dulu itu sering mengalami gangguan kesehatan ya sejak tahun 2017 sampai 2020 lah. Hingga saya tuh sempat masuk rumah sakit itu beberapa kali loh waktu itu, tahun-tahun itu. Ya, hal itu membuat saya bertanya-tanya ya, apakah firman Allah itu benar atau saya itu yang sudah benar atau belum gitu ya. Ada dua kemungkinan, tapi kan harus ini ya, periksa yang benar ya. Lalu Rebka berkata, oh maksudnya Pak Jondok merenungkan kondisi diri sendiri, lalu timbul pertanyaan kayak gitu ya Pak. Saya jawab, iya sis, karena saya tidak mau bahwa saya ini berada pada jalan yang salah sis, gitu ya. Karena dulu kan saya ini sejak kecil adalah dari keluarga penyembah berhala ya, dan pergi ke dukun-dukun ya, sampai dua kakak saya itu sempat jadi dukun waktu itu ya. Nah jadi kalau dulu saya sudah salah jalan kayak gitu, maka saya tidak mau hidup selanjutnya yang akan datang itu salah jalan lagi gitu loh. Lalu Rebka berkata, oh iyalah Pak, masa lolos dari singa masuk kandang buaya? Wah ya ngeri Pak. Saya jawab, nah itulah sis, makanya saya sempat mikir ya, apakah saya ini sudah berada di jalan yang benar atau tidak gitu. Sempat mikir begitu saya. Kalau dulu saya menyembah patung-patung dan pergi ke dukun-dukun atau berhubungan dengan setan-setan, itu kan jelas itu salah jalan ya kan. Nah lalu saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang Alkitab katakan bahwa ia hidup selamanya gitu. Nah kenapa kalau Tuhan Yesus itu hidup, saya kok sudah menjadi orang yang percaya kepadanya kok ngalami hal-hal yang bertentangan dengan kata Alkitab gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan saya ya. Nah pada waktu tahun 2017 itu kan waktu saya di Papua itu, setelah kali yang kedua pulang dari sebuah pulau karena saya membeli hasil laut di sana, itu kan saya divonis dokter kena malaria tropika stadium 4 lagi. Itu dokter yang nangani itu namanya dokter Andreas itu ya, di rumah sakit Dian Harapan di kota Waena di Papua ya. Nah lalu saya juga kena masuk angin yang mengerikan ya. Masuk anginnya tuh wah mengerikan sekali ya, karena bukan cuma masuk angin biasa gitu ya, tapi ini masuk angin yang mengerikan ya. Ini apa, di perut itu ada angin yang mengganjal. Wah itu kalau sudah begitu itu wah saya harus menahan hal itu berhari-hari ya, sampai nggak bisa makan minum gara-gara nahan itu angin itu loh yang di perut. Hanya cuma gitu aja, tapi waduh rasanya ngeri ya, duduk ndak enak, tiduran tidak enak, serba ndak enak semua karena hanya ada angin di perut ganjel gitu aja sudah. Tapi itu menyiksa sekali ya. Sudah gitu ditambah panas badan yang tinggi ya, gusi bengkak, waduh ya. Terus ditambah lagi kepala nut-nut, wah ini mengerikan sekali ya. Lidah pahit, masih ditambah gatal-gatal. Wah ya sangat menyiksa sekali sis itu.
Nah, lalu Ribka berkata, oh gitu. Lalu apa yang Pak Jono dapat dari renungan itu, Pak? Saya jawab, ya tentu saja saya harus cek diri dulu, sis, ya. Karena kan saya kan juga namanya manusia kan tidak mungkin bisa melebihi Tuhan. Artinya manusia itu kan tidak bisa mengoreksi Tuhan, tapi Tuhan yang harus mengoreksi manusia gitu loh. Nah makanya saya harus cek diri dulu. Kalau saya berpikirnya begitu, jangan sampai karena saya ada dosa maka saya mengalami hidup yang tidak enak kayak gitu. Itu yang saya ceritakan di atas itu, gitu. Lalu Ribka berkata, oh iya betul Pak, soalnya ada banyak orang sih itu hanya nyalahkan orang lain ya, bahkan berani nyalahkan Tuhan loh Pak, padahal dirinya yang salah atau dosa Pak. Lalu Bagong nambahi, wah itu orang nggak tahu diri namanya, sis. Saya jawab, ya betul, ini juga ini Bro Bagong ini ya, udah salah nggak mau bertobat malah cari kambing. Nyalakan salah sini ya, malah berani nyalakan Tuhan segala macam lah. Ini orang nggak tahu diri, betul itu ya. Nah saya langsung berdoa dah, minta ampun kepada Bapak itu, sis ya. Apapun yang saya ingat bahwa itu dosa ya maka saya akui dan minta ampun, sis, gitu. Yang tidak saya ingat bagaimana ya saya juga mohonkan ampun sudah. Pokoknya yang saya ingat saya akui, saya minta ampun. Yang tidak saya ingat ya saya juga mintakan ampun. Dan namanya tidak ingat bagaimana ya, ya tetap saya mintakan ampun. Jadi doa saya begitu. Intinya saya tidak mau berada pada jalan yang salah, itu intinya. Rugi saya ya, karena dulu sudah rugi waktu, tenaga dan sebagainya itu bertahun-tahun karena salah jalan itu. Nah jadi saya tidak mau kembali kedua kalinya berada tempat yang salah seperti itu, kan ruginya double berarti. Lalu Ribka berkata, oh iya Pak, lalu bagaimana Pak? Nah saya jawab, nah ketika saya merenungkan hidup saya itu, maka Roh Kudus memberitahu saya bahwa jalan yang saya lalui itu sudah benar ya, yakni apa? Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya kan. Latar belakang saya dulu kan memang penyembah berhala, penyembah patung, dan pergi ke dukun-dukun itu kan salah. Nah lalu saya bertobat, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, itu kan sudah benar, maksudnya begitu, Roh Kudus beritahu gitu. Nah adapun hal-hal yang saya alami selama tahun 2017 sampai 2020 itu memang itu adalah hasil tabur tuai saya sendiri di waktu dulu. Ketika saya belum bertobat sungguh-sungguh itu kan saya ternyata tidak sadar bahwa saya itu menabur yang salah gitu loh hidup saya. Nah makanya saya menuainya itu kira-kira seperti itulah ya, tabur tuai itu. Roh Kudus kasih tahu seperti itu. Misalkan ya, saya dulu kan sudah melayani pekerjaan Tuhan itu sudah sejak bertobat SMA kelas 1 lah ya. Sejak itu terus saya aktif ke gereja dan sebagainya, terus akhirnya dibaptis, lalu pelayanan musik ya kan, lalu juga khotbah di gereja-gereja, bahkan pelayanan sampai di penjara-penjara juga saya sampaikan firman, khotbah di sana. Nah namun sementara itu saya juga masih hidup dalam kecemaran. Nah ini ya, misalkan suka nonton TV dunia kan, suka baca bacaan dunia ya, mendengar lagu-lagu dunia ya dan sebagainya, yang pokoknya yang dunia itu loh ya. Nah yang tidak perlu saya ceritakan di sini lah, yang lain lah ya. Nah itu jadi saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, sementara juga saya mencemari diri dengan hal-hal seperti itu. Nah itu tuh hal itu ternyata adalah dosa. Kenapa? Ya karena melawan atau melanggar firman Allah ini, sis. Nah ini ya, 2 Korintus 7 ayat 1 ini ya. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, jadi perhatikan kalimat
ini ya, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah itu saya perhatikan kalimat itu. Arti dari firman itu adalah kita itu yang sudah bertobat dan disucikan oleh darah Kristus, itu harus menyucikan diri atau menjaga diri dari apa? Pencemaran atau keracunan jasmani dan rohani. Nah itu sesuai dengan firman yang kita baca itu di 2 Korintus 7 ayat 1 itu artinya seperti itu. Paham tidak? Rekwani berkata, oh iya lah, maksudnya pencemaran jasmani itu apa ya Pak? Saya jawab, artinya adalah semua hal yang dapat mencemari atau meracuni tubuh jasmani kita, sis. Nah Rebka berkata, contohnya apa? Ya saya jawab ya, contohnya narkoba ya kan, congyang ya, atau minuman keras ya kan, rokok ya dan sebagainya, banyak ya. Nah semua hal yang dapat mencemari atau meracuni tubuh jasmani itu dosa sesuai dengan firman Allah tadi, karena kan kita harus menjaga hidup kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui karya Kristus di salib itu ya, menebus kita dari dosa. Nah itu kita harus jaga, bukan kita mencari kekudusan lagi, bukan, tapi ini tugas kita tuh hanya menjaga ya hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu hidup yang kudus itu tugas kita tuh hanya menjaga, bukan mencari kekudusan lagi. Beda toh ya. Nah tapi kalau seperti saya lakukan itu kan, saya bukan melihara atau menjaga hidup kudus yang Tuhan sudah beri, tapi malah mencemari ya toh. Jadi sudah dibersihkan malah dikotori lagi gitu loh. Nah itu yang membuat dosa, itu situ salahnya saya pada waktu itu dulu itu. Paham ya? Lalu Rebka berkata, oh gitu ya. Lalu kalau pencemaran rohani itu apa Pak? Contohnya juga apa Pak? Nah saya, kalau pencemaran rohani ya semua hal yang dapat mencemari atau meracuni tubuh rohani kita. Kan kita ini punya tubuh jasmani tapi juga punya tubuh rohani, jangan lupa itu ya. Nah tubuh jasmani bisa dikotori, bisa dicemari atau diracuni dengan hal-hal yang saya sebutkan di atas itu ya. Namun pencemaran rohani ini juga dapat dicemari ya, maksudnya tubuh rohani kita ini bisa dicemari dengan macam-macam hal ya, itu disebut pencemaran rohani atau racun rohani. Contohnya ya, kita suka mendengarkan berita-berita dunia ya, tontonan-tontonan dunia ya, apalagi ya apapun lah yang dapat kita dengarkan ya, misalkan lewat radio, lewat tape, sekarang ada HP kan, berarti bisa lewat HP ya. Kan kita bisa mendengarkan macam-macam itu dari HP itu ya, dari lagu sampai berita sampai apapun juga lah yang bisa kita dengarkan. Nah itu termasuk ajaran sesat ya kan. Nah, itu banyak sekali. Nah itu namanya kita sedang meracuni diri dengan hal-hal kayak gitu. Apa yang diracuni? Roh kita, rohani kita, bukan jasmani kita. Kalau jasmani kita tadi kan narkoba ya kan, minuman keras, rokok dan sebagainya, itu kan merusak jasmani kita. Nah tapi kalau ini tontonan-tontonan dunia, bacaan dunia ya, apa yang dapat kita dengar telinga kita yang dengan embel-embel dunia dan seterusnya, itu kan tidak merusak jasmani tapi merusak rohani kita ya. Jiwa kita, pikiran kita bisa dirusak oleh hal semacam itu, termasuk ajaran sesat itu bisa merusak jiwa roh kita kalau kita suka membaca-baca ajaran sesat lewat WhatsApp kah, lewat apa saja yang dapat kita sebut lah media itulah. Nah itu bisa bahaya, bisa rohnya ikut itu kecemar bisa keracuni gitu loh. Nah makanya hati-hati, jangan sembarangan baca ya. Lalu Rebka berkata, oh gitu, wah saya baru dengar sekarang tentang kebenaran ini loh Pak. Wah kalau gitu ada banyak orang yang belum pernah mendengar kebenaran ini loh Pak. Saya jawab, oh ya, kalau begitu saya ikut sebarkanlah kebenaran ini di mana-mana ya.
Jadi itu yang harus saya tuai sis. Karena firman Allah berkata bahwa apa yang kita tabur itu harus kita tuai. Ayatnya di mana? Ada di Galatia 6 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya nanti. Tuhan memberkati.